A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita hormati Ketua Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajarannya, kemudian pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, guru-guru kami, ayah bunda yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Insya Allah kita yang hadir ini senantiasa meraih kemuliaan dari Allah. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat berubudiyah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Tapi tak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah Bapak Ibu, tapi banyaklah melakukan juga di samping itu amal soleh. Ada seorang ahli makrifat namanya Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ketika itu dia tidur Bapak Ibu. Dalam tidur tadi dia bermimpi dia sudah mati. Ketika dia sudah mati tadi, didatangi dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika itu timbul pertanyaan kepada Abu Bakar As-Sibli. Apa yang diucapkan ketika itu? Wahai Abu Bakar As-Sibli, tahukah engkau kenapa engkau mendapatkan ampunanku? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Sibli, jamaah ayah bunda yang dimuliakan Allah? Dia menjawab, aku meraih ampunanmu ya Allah karena keikhlasan ibadahku. Ketika itu Bapak Ibu, bukan karena ikhlasmu. Kalau bukan karena ikhlasku, berarti karena sholatku ya Allah, juga bukan. Kalau bukan karena sholatku, puasaku, juga bukan. Kalau bukan karena puasaku, hajiku ya Allah, juga bukan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Heran Abu Bakar As-Sibli, lalu apa yang menyebabkan aku meraih ampunan darimu ya Allah? Dia bertanya. Lalu dijawab ketika itu dalam mimpi itu. Apa kata Allah kepada Abu Bakar As-Sibli, jemaah? Wahai Abu Bakar,
masih ingatkah engkau ketika engkau melewati sebuah lorong di kota Baghdad? Ketika engkau melewati sebuah lorong di kota Baghdad yang ketika itu cuacanya sangat ekstrim, dingin luar biasa Bapak Ibu. Lalu ketika itu engkau membawa sebuah keranjang lewat di sebuah lorong di kota Baghdad, kau melihat seekor anak kucing yang lagi dalam keadaan dingin yang luar biasa, Pak. Jadi sudah hampir mati lah, Pak. Saking kedinginannya jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah kau masih ingat? Aku ingat ya Allah. Pada saat itu langsung kau ambil anak kucing tadi, kau masukkan ke dalam keranjang, habis itu kau selimuti anak kucing tadi, kata Allah dalam mimpi tadi jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu selamatlah anak kucing itu dari cuaca yang ekstrim pada saat itu. Maka amal yang kau lakukan tadi mungkin menurutmu biasa, ternyata Bapak Ibu jemaah dalam pandangan Allah itu luar biasa. Sehingga kucing tadi, anak kucing tadi selamat dari cuaca ekstrim yang dingin pada saat itu. Ternyata itulah yang menyebabkanmu wahai Abu Bakar As-Sibli, kenapa meraih yang namanya ampunanku. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dapat kita ambil dari kisah Abu Bakar As-Sibli ini? Maka kadang-kadang sholat kita sudah kita lakukan, puasa kita sudah kita lakukan, haji mungkin ada yang sudah berangkat, umroh ada yang tiap tahun mungkin berangkat. Apalagi bantu tetangga kita juga sudah. Tapi kadang-kadang ada satu amalan yang menurut kita itu mungkin biasa, tapi dalam pandangan Allah itu luar biasa. Artinya jemaah, saya mengajak, walaupun kecil menurut kita amalan, tapi banyaklah melakukan kebaikan. Bisa jadi yang kecil itu dalam pandangan Allah itu yang besar. Kadang yang besar dalam pandangan Allah tidak ada artinya apa-apa. Subhanallah. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu, ayah bunda, saudaraku yang Allah muliakan, di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka Al-Quran surah Al-Baqarah tadi mengatakan, hai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Tujuannya Bapak Ibu, ayah bunda, ibadah yang kita lakukan untuk meraih yang namanya takwa. Untuk apa takwa itu Pak Ustadz? Sahabat nanti ketika kita sudah diambil oleh Allah nyawa dari tubuh kita, maka ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah sahabat yang kekal abadi sampai nanti hari kiamat. Kalaulah ada bekal takwa, maka insya Allah bahagia kita di kehidupan akhirat Bapak Ibu. Jadi dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya tempat transit Pak. Kalau ibaratkan bus, dia pindah ke suatu terminal, kemudian sampai di terminal tadi, ketika bus itu ingin menuju ke sebuah pulau, katakan itu Pulau Jawa, sebelum dia berangkat di terminal tadi, dia akan bawa penumpang dulu Pak. Penumpang yang sudah beli tiket masuk. Dah penuh nanti baru berangkat. Di terminal itu tempat dia singgah sebentar Pak. Pesawat kalau mau pergi, katakanlah umpamanya Bapak Ibu, pesawat itu mau pergi dari Pekanbaru, tujuan kita ke Kalimantan. Ke Kalimantan itu belum ada pesawat yang langsung Pak. Mesti transit dulu di Jakarta. Singgah dulu Jakarta Bapak Ibu. Pekanbaru dia bawa penumpang, terbang menuju Jakarta, sampai di sana transit, singgah sebentar. Habis itu apa persiapan? Habis itu baru terbang menuju Kalimantan. Ini contoh. Maka kita hari ini jemaah, dunia ini tempat transit singgah kita. Maka isilah penumpang dengan sebanyak-banyaknya.
Untuk apa penumpang itu Pak Ustadz? Kalaulah kita terbang nanti, maka ada bekal yang akan kita bawa untuk menuju ke tujuan. Apa tujuan itu? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Maka kalau sudah sampai di akhirat, apa yang kita inginkan? Ingin meraih yang namanya surga. Maka dalam kitab Nasoihul Ibad ini, ungkapan menantu Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib, suami dari putri Rasulullah bernama Fatimah, dia pernah mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, ada 6 syaratnya untuk meraih surga. Inilah kajian kita Bapak Ibu Ayah Bunda pada kesempatan kali ini. Apa Bu? 6 syarat meraih 6 syarat meraih surga. Apa kata Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Man jama'a sittan khisalin lam yada' lil jannah maslaban wala anin nar mahraban awwaluha. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang bisa mengumpulkan 6 perkara. 6 Bapak Ibu Ayah Bunda. Siapa yang bisa mengumpulkan 6 perkara, kata Ali, berarti dia telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Apa yang 6 itu? Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama Ayah Bunda saudaraku yang dimuliakan Allah, arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Arafallah, kita ini mesti kenal dengan Allah. Cukupkah kita kenal Pak Ustadz dengan Allah? Enggak cukup jamaah. Ternyata ada sambungannya kata Ali. Fa'ata'ahu. Setelah kau kenali Allah, lalu kau taati Allah. Ini Bapak Ibu. Kenali Allah, taati Allah. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk ibu-ibu duluan. Kenallah ibu dengan Allah, Bu. Kenal? Kenal apa tidak, Bu? Kenal. Apa-apa kenal tak kita dengan Allah, Pak? Kenal. Apa tanda kita kenal dengan Allah tuh Bapak Ibu? Kita sholat. Sholat itu kewajiban kita, Pak. Berarti kita sudah mengetahui Allah. Tapi ada orang hari ini selesai sholat jamaah, tapi selesai sholat bikin dosa juga, Pak. Dia kenal dengan Allah, tapi dia tidak taati Allah itu totalitas. Sholat rajin juga jemaah, puasa rajin juga. Selesai sholat duduk di kedai kopi. Apa kerjanya di kedai kopi? Menceritakan orang. Menceritakan orang. Dia sudah sembahyang, dia sudah sholat, dia ibadah, kenal dengan Allah. Tapi jamaah sekedar kenal, tapi tidak dia taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dah kenal dengan Allah, tak hanya sekedar sholat, tak hanya menunaikan ibadah kewajibannya kepada Allah, tetapi setelah dia melaksanakan itu di luar sana, semua tindak tanduknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenali Allah itu jamaah, pertama kenali Allah itu dengan sifat yang wajib. Berapa sifat yang wajib, Pak? Sifat yang wajib bagi Allah 20. Yang mustahil lawan itu juga. Wajib 20, mustahil 20. Yang harus 1, fi'lul mumkinati au tarkuha, memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Bapak Ibu jamaah, contoh, ini sekali kasih contoh begini. Ketika kita kenali Allah dengan sifat yang wajib, maka ada sifat yang wajib itu, di antara sifat yang wajib itu ada namanya Allah itu basirun, maha melihat. Tapi satu pesan saya jemaah, jangan dibayangkan oh Allah itu melihat berarti Allah itu punya mata dong Pak Ustadz. Tidak sama jemaah. Penglihatan Allah dengan penglihatan kita jauh berbeda, Pak. Kalau penglihatan kita terbatas, di luar tembok di depan Pak Imam ini kita tak nampak ada orang atau tidak. Tapi Allah di mana saja dia bisa melihat, tidak terbatas jemaah.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini nampak. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara kita tentang Pulau Rempang juga nampak hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat di sana nampak hari ini. Kan itu yang heboh jamaah hari ini. Luar biasa jamaah yang dimuliakan. Apa yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin kita hari ini nampak, tapi kita nggak nampak. Allah nampak. Apa yang kita lakukan hari ini di sini nampak. Allah nampak. Sekarang saya kasih contoh begini. Ibu-ibu besok pagi sampai ke rumah, habis itu pagi besok ibu mencuci pakaian. Ini contoh ya Bu ya. Nanti untuk bapak-bapak juga ada contohnya. Ketika ibu mencuci celana suami atau celana anak, ibu jumpa duit merah dalam kantong celana ketika membilas. Pertanyaan saya, itu duit diamankan atau dibalikkan langsung? Diamankan berapa hari, Bu? Dia ada yang diamankan. Kami amankan dulu Pak Ustadz. Tengok seminggu di tekonang tak laki kami Pak Ustadz. Kalau tidak tekonang untuk kami upah nyuci. Tapi tak ibu siko doh. Ibu kampung sebelah. Kalau ibu siko, kami amankan Pak Ustadz. Habis itu suami datang, bang, ini duit tadi saya jumpakan dekat kantong celana abang. Iya Bu. Yang jawab apa-apa kan? Berarti yakin deh ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu ni diam saja. Yang menjawab para suami, iyo Pak Ustaz. Berarti memang balik langsung tu Pak. Alhamdulillah. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Allah? Ketika orang kenal Allah, dia nggak akan berani mengambil jemaah. Dia memang amankan, dia selamatkan. Kalau suaminya bekerja, maka kadang-kadang hari ini bisa dia WA, bang, tadi saya nyuci celana bang, jumpa duit 100.000. Niat hati ingin baik Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ternyata setelah suami pulang, ini bang, mudah-mudahan 50% untuk saya nanti dari suami. Rupanya setelah diambil sama suami, nggak ada dapat cik rupiah ya Pak. Apa ke cik bini? Cukuplah sekali kau saya amankan, saya balikkan. Besok jangan tanya-tanya oleh bang. Kalau ada niat tu tak ikhlas jamaah, rugi. Berapalah 100.000 jamaah. Kalau kita belikan makanan, nikmatnya sampai tenggorokan, masuk ke dalam tubuh, maka dia akan dikelola, akan diolah oleh lambung, lalu dia akan menjadi kotoran. Tapi berkahnya seumur hidup, bahkan sampai kiamat kita tak akan raih kalau tak kita sampaikan. Maka orang yang kenal dengan Allah, suami tak menengok, anak tak menengok, menantu tak menengok, ketika itu dia hanya membilas sendiri, jumpa duit merah, yang nolnya 5 tadi. Ketika itu dia yakin jamaah, pada hari itu, pada detik itu, walaupun suami tak melihat, tapi ada Allah punya sifat namanya basirun, melihat pekerjaan ini. Tak beraninya dah Pak. Ini contoh. Tapi insyaallah ibu-ibu al-barakah seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Itu contoh satu jamaah. Sekarang biar adil bapak-bapak lagi. Ini bapak. Bapak-bapak umpamanya ditelepon sama istri. Bapak lagi duduk di kedai kopi. Tadi dia bilang sama istri, "Dek, abang keluar sebentar yo." Sejam tak balik-balik. Niat sebentar, sejam tak balik-balik. Ditelepon sama istri, "Abang di mana sekarang?" Tadi katanya sebentar. "Tunggu dek, sebentar lagi abang sampai, ikulah di jalan." Padahal masih ngopi terakhir bang. Kenapa seorang suami ketika itu pandai melakukan, maaf cakap jamaah, sesuatu ucapan yang tak sesuai dengan keadaan? Karena dia meyakini, dia tak yakin bahwasanya dia tak taati Allah itu secara totalitas dengan sifat basirunnya Allah, melihatnya Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka Ali bin Abi Thalib ni menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, ini luar biasa. Ali ini selaku sahabat, dia menantu Rasulullah, itu Ali. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini dia adalah orang yang pertama kali beriman dari golongan anak-anak. Kalau orang dewasa Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari perempuan Siti Khadijah, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah Utsman bin Affan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan.
Kenapa Ali ini mengungkapkan seperti ini? Karena Ali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekedar totalitas mentaatinya luar biasa. Apa contohnya? Suatu ketika Bapak Ibu, Fatimah ketika itu menunggu Ali pulang dari luar. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah kembali ke rumah, apa kata istrinya Bapak Ibu? Wahai suamiku, tolong belikan makanan yang akan kita masak di pasar. Dan ini wahai suamiku, duit kita yang terakhir, setelah ini tak ada lagi. Ingat Bapak Ibu, itu kita garis bawahi. Ini uang yang terakhir, setelah ini tak ada lagi. Tolong belikan, karena kita akan makan setelah abang membelikan, saya akan masak nanti. Pergi Ali ke pasar jemaah. Sampai di pasar itu, yang dilakukan oleh Ali bukan membeli makanan, tapi yang dilakukan oleh Ali apa pada saat itu jemaah yang dimuliakan Allah? Dia menengok ada seorang pengemis yang menurut pandangan matanya memang butuh bantuan pada saat itu, sudah susah dan akan diberikan ketika itu uang yang akan diberikan oleh istrinya. Melengok kondisi pengemis tadi, langsung Ali diberikan semua duit tadi Bapak Ibu. Padahal duit itu untuk belanja yang akan dimasak. Semua duit, tidak ada sisa Pak. Semua duit diberikan. Ada yang dibawa pulang lagi Pak? Tidak ada lagi Pak. Habis, duit pembeli tak ada lagi. Pulang Ali bin Abi Thalib dengan tangan kosong. Sampai Ali ke rumah ditanya oleh istrinya Fatimah, "Bang, mana belanja yang abang beli di pasar tadi?" Apa jawaban Ali? "Wahai istriku Fatimah, mohon maaf. Setelah saya sampai di pasar tadi, saya tengok ada pengemis yang memang butuh bantuan. Abang sedekahkan duit itu semuanya kepada dia." Semuanya Bang? Benar. Tersenyum Fatimah, Pak Bu. Tersenyum. Marah Fatimah? Tidak. Itulah bedanya Fatimah dulu dengan Fatimah kini. Kalau Fatimah kini, mano belanjonan abang beli di pasar Tanggur tadi, habis dia ambo sedekahkan semua. Kalau begitu, pergi abang cari duit balik. Kalau tak bawa belanjo jangan pulang-pulang. Tapi tak Fatimah siko dah Pak. Tak Fatimah siko dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersenyum Fatimah binti Muhammad. Lalu ketika itu dia katakan kepada suaminya, "Bang, kalau memang sudah abang sedekahkan, itu bukan rezeki kita. Kalau begitu, marilah ke rumah ayahku. Kita numpang makan untuk sekali ini, wahai suamiku." Malu Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya menumpang Pak. Cuman karena keadaan, akhirnya dia dalam keadaan terpaksa. Mesti jugalah pergi ke rumah Rasulullah. Tapi ketika di perjalanan jamaah, jumpa dengan seorang bapak-bapak, belum sampai di rumah Rasulullah, jumpa dengan seorang bapak-bapak. Lalu ketika itu dia panggil Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, maukah engkau menjual dombaku ini di pasar? Harganya 300, nanti engkau akan aku berikan." Ya, filah keuntungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harga 300. Pergi Ali itu ke pasar jamaah. Belum lagi sampai ke rumah Rasulullah, dibawanya domba yang gemuk. Dombanya luar biasa ya bunda, gemuk. Tidak macam domba awak kini doh, tulang nampak. Gemuk jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa domba tadi ke pasar. Belum Ali menjajalkan domba tadi di pasar, datang seorang pembeli, langsung dia tawarkan, "Wahai Ali, maukah kau jual dombamu ini kepadaku? Harganya 500, aku bayar 500. Masya Allah. Berapa untungnya Pak? 200. Apa jawaban Ali? "Maaf Pak, saya tidak bisa jual 500. Kalau begitu berapa kau jual? 300. Oh. Kalau awak kini jangan coba-coba Pak. Kalau Ali kini, aduh Ali sih kau Pak. Tidak ada kan? Oh, kalau Ali kini 500. Alhamdulillah, dapat piti kau ya. Masyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku jual ini 300. Tidak, benarkah 300 wahai Ali bin Abi Thalib? Benar. Dibayar duit 300 Pak. Senang hati Ali, laku Pak. Belum dia menawarkan, orang minta Pak.
Pergi dia cari, ternyata nggak jumpa yang memberikan tadi. Dia cerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, yang datang tadi, ternyata Rasul sudah diberi kabar. Yang datang tadi adalah malaikat membawa domba dari surga. Apa ganjaran Bapak Ibu? Dibalas kontan oleh Allah. Apa yang dibalas kontan? Yang disedekahkan oleh Ali kepada pengemis tadi, dibalas kontan langsung oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tanda seorang mukmin sejati itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, macam mana dia bersyukur atas nikmat dan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat harta diberikan, macam mana dia gunakan harta. Harta itu bukan nikmat ayah bunda. Harta itu cobaan. Kalau tidak pandai menggunakan harta, musibah buat kita nanti. Maka ada jemaah wirid saya, jemaah yang dimuliakan Allah, itu luar biasa. Ngisi wirid saya hari Senin kemarin, Senin pertama, di salah satu tempat ibadah di Tenayan Raya ini. Selesai saya ceramah Bapak Ibu, keluar dari musola, lalu datang dia menghampiri saya. Ustadz, ada apa Bu? Bisa Ustadz carikan orang yang tidak punya sumur di rumahnya Pak Ustadz? Untuk apa Bu? Ustadz dulu pernah nyampaikan tentang wakaf untuk membuatkan sumur, memberikan air untuk orang yang memang membutuhkan air. Jadi saya sekarang ingin bersedekah itu Pak Ustadz. Nanti biaya dari saya. Berapa nomor rekening Ustadz? Biar saya kirim duitnya sama Ustadz. Saya bilang, nanti dulu Bu. Besok kalau sudah ada, dapat orang yang akan dibor itu, orang yang akan dibuat sumur bor itu, baru saya nanti kasih tahu Ibu. Dapat hari Selasa jemaah, dapat. Memang 20 tahun lebih dia menompang dengan tetangganya meminta air. 13 tahun dia sudah ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia kecelakaan. Anak yang pertama putus sekolah, anak yang kedua sekolah di SMA 10 Bukit Barisan, anak yang nomor 3 di SMP 9. Anak yang di SMA 10 dapat prestasi, dia juara atlet Muay Thai karate. Dapat hadiah dari gubernur. Itulah yang merombak, merenovasi dapur rumah emaknya yang ketika itu mau tumbang dari papan. Rumahnya dapat bantuan dari pemerintah. Setiap bulan emaknya dapat PKH dari pemerintah. Dapat jemaah Jalan Merpati. Disurvei, saya bilang, Bu, udah dapat rumahnya. Ini Ustadz, tak lama setelah itu Ustadz dah saya transfer, kirim ke rekening Ustadz. Dikirimnya bukti transfer. Ketika saya membayangkan itu jemaah hanya 1 juta 2 juta. Saya tengok 1.200.500. Gini-gini mata saya nengok Bapak Ibu. Rupanya 10.200.500. Allahu Akbar. Tak yakin saya 10 juta. Sampai Giko menengoknya Bapak Ibu. Benar kok 10 juta. Benar Bapak Ibu. Saya bilang langsung, saya balas WA ibu jamaah tadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini akan menjadi amal jariah ibu sekeluarga. Karena dulu sahabat Nabi ada namanya Utsman bin Affan. Yang ketika itu dia beli sumur dari orang kafir. Nama sumur itu Raumah. Lalu disedekahkan, diwakafkan untuk penduduk Madinah yang pada saat itu susah air jamaah. Mengalir pahalanya. Dibor. Dapat 30 meter Bapak Ibu. Setelah 30 meter dapat, saya laporkan, Bu, tukang sumur bor saya survei. Yang pertama 6.500.000 dia minta. Yang kedua 30 meter ini kalau dapat dia mau dia 5 juta. Dapat 5 juta Bapak Ibu. Berkurang dari modal biasa yang pertama 1.500.000. Saya laporkan, Ibu, sisa uang Ibu masih ada 5 juta. Mencari itulah Bapak Ibu kini payah, tak punya sumur hari ini. Sampai tadi saya survei dekat Tangor, di Siko Pak Ustadz, kalau ngebor 38 dekat arah Bukit Raya, dibor 38 meter dapat air, tapi berminyak di Siko Pak Ustadz. Jadi saya pikir kalau berminyak tak juga bermanfaat nanti. Maunya di Siko 80 meter atau 100 sampai 150. Berapa biayanya tuh kalau 80 meter Pak? Kali 200, 6 boleh juta. Piti 5 jutanya Pak. Bisa Pak bersedekah. Golak tukang bor tuh Pak. Insyaallah. Belum sanggup jamaah yang dimuliakan Allah. Pikir-pikir Bapak Bunda yang dimuliakan Allah sampai hari ini. Saya kirim share sama kawan, tolong carikan yang ini yang anggaran sekian. Belum ada jawaban lagi hari ini. Masih ada di rekening saya 5 juta untuk sumur bor yang akan dibangun yang kedua atau yang ketiga. Kalau dekat rumah kami di Gajah Mungkur itu
12 meter dah dapat Bapak Ibu ngebor bersumur. Bisa dapat 2 sumur. Apa kata ibu tuh? Nanti insya Allah akan ada ronde kedua lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Ternyata jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ketika kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Harta itu diminta tanggung jawabnya ayah bunda. Maka ketika kita hari ini sanggup dengan harta untuk beribadah, ibadahlah dengan baik. Kenapa? Suatu saat harta itu pun akan diminta ayah bunda yang dimuliakan Allah. Maka Ali bin Abi Thalib langsung dibalas kontan sedekah yang dia berikan ketika itu kepada seorang pengemis. Siapa yang membalas? Tak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita hari ini Bapak Ibu tidak yakin. Kan iya Pak? Masuk pitinde, tidak yakin jemaah. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa sanggup kita sedekahkan, sedekahkan. Apa yang sanggup kita berikan, berikan. Yang paling hebat tuh waktu kondisi tidak ada, kita sanggup memberikan. Itulah orang-orang yang luar biasa. Kalau dalam kondisi ada, biasa. Tapi ketika tidak ada seperti Ali bin Abi Thalib tadi, itulah yang luar biasa ayah bunda. Maka Ali bin Abi Thalib ini tak hanya sekedar Allah dia kenali, tapi dia taati dengan totalitas. Dia lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan segala-galanya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin meraih syarat untuk meraih yang namanya surga Allah, maka ini yang pertama kata Ali, arafallahu ta'ala, kenali Allah, habis itu fa'ato'ahu, ta'ati Allah. Yang kedua Bapak Ibu ayah bunda, kata Ali bin Abi Thalib, wa arafas syaitana fa'asahu, kenali setan. Kenali setan. Pak Ustaz, kami setan itu kan tidak nampak dah Pak Ustaz. Tak hanya kenali setan, setelah kita kenali setan, habis itu Bapak Ibu fa'asahu, durhakai setan tadi. Timbul pertanyaan, macam mana cara mengenali setan itu Pak Ustaz? Kadang-kadang kan setan itu kan tak nampak Bapak Ibu, dia gaib. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mengenali setan itu ayah bunda, setiap kita melakukan kebaikan, maka setan selalu hadir dalam kebaikan. Kita mau ke masjid, setan selalu hadir tuh Pak, menggoda kita supaya jangan ke masjid. Bahkan sampai sholat setan juga menggoda awak. Untuk apa? Untuk ibadah tadi tidak khusyuk dan tenang. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Kata setan nih, imam baca ayat itu alhamdulillah. Kalau di Al-Barokah ini imam kita sujud kita mendengar di belakang Pak. Tidak hanya ruangannya sujud, bacaan pun sujud kita di belakang. Ada Bapak Ibu jamaah. Wah, jadi ini luar biasa. Jadi tanggung jawab pengurus itu memang menentukan imam itu luar biasa. Supaya apa? Nikmat jamaah itu di belakang. Sempatlah imam itu sudah tua, lah diintai pula sama malaikat maut. Ndak lo topik makhrajnya Pak. Itu ibadah tu tak tonak Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, awak baca merek mosoji kosodonya. Tak tonang jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iblis kerjanya seperti itu. Jadi setiap kalau kita ingin kenal dengan iblis tadi, setiap ayah bunda saudaraku kita semua melakukan kebaikan, iblis selalu datang. Ketika kita ingin bersedekah pun banyak tuh. Ketika kita ingin berkurban, banyak tuh 2.600.000. Beko lah tuh. Kan ada godaan Pak. Pitikes 2.600.000 ya. Tapi boleh handphone Pak, sampai boleh juta koncang ya Pak. Tapi kurban supaya payahnya ya bunda. Tapi di siku alhamdulillah enggak loh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk urusan akhirat mereka berpikir-pikir, tapi untuk urusan dunia kencang hari ini jemaah yang dimuliakan Allah? Mestinya sebaliknya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang kita lakukan iblis selalu menggoda. Tapi adakah Pak Ustadz ketika iblis itu yang nampak, itu bukan iblis tapi saudara iblis. Siapa tuh? Manusia. Kalau manusia itu mengajak kepada keburukan. Dari hal itu, lah berapa tadi Pak? Dua.
Yang kedua tadi Pak ya, maksudnya syarat meraih surga dua. Yang pertama tadi kenali Allah, taati Allah. Yang kedua kenali setan, fa'asohu, durhakai setan. Yang ketiga, keempat sampai keenam saya bacakan saja tapi saya tak jelaskan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, wa arafal akhirata fatolabaha, kenali akhirat, habis itu berusaha mendapatkan akhirat. Nah, jadi berusaha. Yang keempat, wa arafat dunya farofadoha, kenali dunia kemudian meninggalkannya. Meninggalkan maksud Bapak Ibu urusan-urusan dunia yang dapat melalaikan, tinggalkan. Yang kelima, wa arafal haqqo fattaba'ahu, kita ketahui yang hak itu yang benar, habis itu fattaba'ahu, kita ikuti kebenaran tadi. Lalu yang terakhir, wa arafal batila fajtanabahu, kenali yang batil yang salah, habis itu fajtanabahu, kita berusaha untuk menjauhi yang batil. Insyaallah kita akan selamat meraih kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.